sombong, mau kita berharap gitu kan dia bisa nyembuhin problem kita nih. Kita berharap Apapun itu tanggung jawabnya Tanggung gede jawab nggak gede. sih? Iya, selempang itu bukan kayak sekedar cuma dapat. Halo semuanya, datang lagi di OJM The Podcast. Obrolan Jurnalis Muda. Bersama saya Andini. Kali ini kita akan ngupas tema menarik nih, yaitu motivasi dan apresiasi sebagai bahan bakar prestasi. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang super istimewa, ada Kak Dwi Ayu Riani. Sebelumnya aku mau memperjelas nih pengalaman portofolionya dari Kak Dwi Ayu. Yang pertama itu pada tahun 2024 semua nih ya. Ada pemateri muslimah di unit kesehatan. Ada pemateri kemuslimahan di unit kegiatan mahasiswa Islam. Terus yang selanjutnya ada duta kesehatan mental muda dan Dia Care. Yang selanjutnya ada penggerak komunitas kesehatan mental muda. Dan yang terakhir ada pencipta inovasi aplikasi ketan atau kesehatan mental dari Duta Prestasi Muda Indonesia dari 410 peserta. Untuk Kak Dwi nih, aku pengen bertanya nih, untuk aktivitas akhir-akhir ini nih yang dijalanin apa aja sih kira-kira? aktivitas kesibukan gitu ya Kak? Iya, kesibukan kali ini akhir-akhir ini itu apa aja? Ya kalau aktivitas pastinya kan kuliah sama kerja. Alhamdulillah aku juga bisa kerja sama kuliah kan. Memang datanya sih, kok bisa sih kerja sama kuliah full time dan bisa menggerakkan komunitas, bisa jadi duta juga dan bisa menjadi pemateri gitu kan. Iya. Sebenarnya aku juga gak nyangka bisa sampai di titik ini. Aktivitas sekarang ya sebenarnya itu ya manusia ya, kita nggak bisa menyangka bakal di titik sekarang gitu. Karena kita nggak tahu bakal terjadi apa. Sebenarnya kan masa depan tuh imajinasi kan, kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu. Sebenarnya kalau kesibukan tuh sekarang sedang menggerakkan komunitas anak-anak muda yang sedang dalam konflik kesehatan mental, karena kan bidangnya pun kesehatan mental ya Kak ya. Ini lagi bikin acara-acara sih banyak banget yang memang ada program-program tentang keluarga, tentang percintaan, dan ini kita mau ada bahasan tentang toxic relationship yang lagi booming banget. Banyak banget kan kasus-kasus yang kayak kekerasan dalam pacaran, Hubungan, pertemanan iya, yang nggak mau lepas dari hubungan itu. Itu kita lagi bahas topik itu. Nanti insya Allah kita bakal dari komunitas aku tuh mau ngangkat tema itu dari pakar hukum sama pakar kesehatan mental. Gitu sih aktivitas sekarang. Gila sih, cukup sibuk banget ya, udah kuliah, kerja, organisasi, bisa nyempetin buat ada di sini. Terima kasih sama-sama sekali. dengan senang hati. Gitu ya. Ini aku ada yang cukup menarik nih, kakaknya itu kan jadi duta kesehatan mental muda dan Dia Care. Itu proses jadi dutanya gimana sih? Sebenarnya kalau jadi duta tuh nggak sampai ke dutanya ya sebenarnya. Dulu tuh memang aku merasa kayaknya aku lagi nggak baik-baik aja deh, karena aku ngerasa kayaknya ada problem di aku. Kenapa aku kayak nggak beres sama diri sendiri ya, kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nggak jelas itu hidupnya. Akhirnya aku memutuskan untuk belajar, bismillah belajar gitu kan. Dan aku nggak malu ke psikolog, itu ke psikolog ya Kak ya, dan itu aku belajar. Padahal itu juga online sebenarnya, cuman memang aku ngerasa nggak apa-apa di online, belajar dulu aja gitu. Itu di Bandung pusatnya Kak. Nah akhirnya setelah ke psikolog itu diterapi. Aku nggak nyangka bakal sampai nangis dan muntah, karena aku mikir aku baik-baik aja di hidupnya, aku nggak bakal muntah kok gitu kan. Pertama nanti malam kita terapi ya, siapin bantal, tisu dan plastik. Aku mau ada apa gitu kan. Ternyata di terapi di terapi psikolog itu dari pertama, jadi kalau psikolog itu yang utamanya itu di keluarga. Pertama luka pengasuhan yang kita terima dari keluarga itu ternyata wah terbayang semua di pikiran tuh, Dari dramatis internal banget keluarganya sendiri. betul. Akhirnya aku nangis dan itu ternyata gini loh prinsip psikolog itu, kita tuh kalau mau memasukkan hal-hal baik ibaratnya gelas kan, kalau tengahnya masih ada kotoran tuh gak bakal bisa masuk. Jadi lebih baik itu keluarin dulu aja gitu kan, karena kita dari kecil kan nggak pernah dikeluarin tuh, kita kayak unek-uneknya kayak pendem sendiri bener gitu kan, ya. dipendem aja gitu kan. Keluarga juga nggak bakal bisa ngertiin kita kok, apalagi orang tua gitu kan. Iya ada banget orang tua yang bisa ngertiin kita, tapi kan sedikit banget. Kayak pulang-pulang capek malah dimarahin, ngeluh, dimarahin gitu kan. Jadi nggak ada tempat curhatnya Kak ya. Kena Itu sih pressure Kak. gitu kan. Akhirnya aku belajar dan ternyata jadi duta gitu kan, buat menggerakkan komunitas di Tegal. Sebenarnya nggak Tegal doang sih, dan di Akar tuh banyak banget, kayak di Bandung ada, yang di UGM juga ada, anak Jogja berarti gitu. Kita banyak cabang-cabangnya sebenarnya, dan di Tegal juga ada.
Berarti itu lebih ke kayak pengalaman pribadi terlebih Iya, dahulu pribadi. ya. Kita nggak bakal bisa ngomong kalau kita belum bisa merasakan gitu. Nih, menarik banget nih. Pertama ke psikolog. Mungkin kan banyak anak muda yang sekarang kayak ngerasa, "Ih, ngapain sih ke psikolog?" Tabu ya, gitu. Kak, ya? Ha-ha, Kayak orang gila ya. Aku ke psikolog, aku nggak gila deh kayaknya deh gitu. Kayak gimana sih motivasi kita semua nih biar kayak nggak apa-apa loh masuk ke psikolog itu bukannya penyakit jiwa atau gimana. Yang penting kesehatan mental kita itu aman, itu gimana sih? Sebenarnya itu ke psikolog itu salah satunya hal yang tabu karena kita merasa apalagi di desa kan di Tegal kayak Iya, ha. ke psikolog lu Ngapain? gila ya Iya, gitu kan. ha. Sebenarnya ya gini sih, kalau kita mau berubah kita harus ada rasa percaya diri juga. Dalam artian ya kalau kita mau bangkit ya kita harus ada yang berubah dalam diri sendiri. Kalau nggak mau ya berarti nggak usah gitu kan. Kita harus terima malunya, kita harus terima omongan orangnya. Tapi kan impactnya lebih besar nanti ketika udah Impact-nya, sembuh, udah pulih gitu. udah pulih. Orang tuh kalau udah pulih itu enak mau ngapa-ngapain kayak gak ada beban, gak ada hal-hal yang harus ditraumain dan trauma itu juga hal yang harus dibersihin terlebih dahulu sih Kak. Ketemu orang, lihat orang tuh kayaknya aku pernah ketemu sama orang persis deh sama yang mantan aku misalkan Iya, kayak gitu, gimana? sama orang yang pernah nyakitin aku terus nangis lagi, ke-trigger lagi, itu yang bikin capek hidup biasanya kayak gitu, gak bisa pulih dalam sakit. Ngeulang Gitu sih. terus, ngeulang terus, gak bakal iya. capek, gak bakal bisa Nggak bakal sembuh bisa gitu sembuh, kan kalau ha, kayak ha. gitu Kak. Iya Itu sih Kak. emang. Iya, banyak anak muda yang sekarang kayak males ke psikolog, kayak ngerasa dirinya Selain uang dan baik-baik saja. itu uang ya Ha. kadang bilang kan ke psikolog itu bayarnya Banyak. mahal gitu Padahal kan. yang aku tahu ya, kayaknya ke psikolog itu juga udah ada BPJS kalau nggak salah. Belum tahu sih bener apa enggak, tapi kan kalau kita hitung kan daripada kita harus nonton, hangout dan keluar kota kesana kesini itu sama harganya kan sama kayak psikolog kalau mereka niat gitu kan. Kayak kita keluar kota tuh 200.000 sama kok poli jiwa segitu misalkan kayak gitu. Iya. Dan kalau mau nggak jauh-jauh ya berarti ya ke ahlinya yang dalam bidang itu di Tegal kan juga masih udah banyak kan sekarang kan. Kayak gitu sih. Sebenarnya iya, yang takutnya itu lebih ke kayak mungkin omongan dari orang ya, kayak iya. oh kok kamu ke psikolog, emang kamu sakit apa, kenapa gitu kan, orang keluarganya kayaknya baik-baik aja Cemara atau gitu ya? gimana. Iya, benar. tapi kan kita nggak tahu nih di balik itu kan kita memendam apa aja, yang Betul, betul. gitu-gitu, bener kan ya. Nah, dalam perjalanan nih menuju puncak kita membutuhkan energi yang semangat yang tak kunjung padam. Motivasi dan apresiasi menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai menggerakkan kita untuk terus maju. Nih, aku ada pertanyaan. Banyak nih orang sukses yang bercerita tentang peran penting motivasi dan apresiasi dalam mendorong mereka untuk mencapai tujuan. Bagaimana sih buat Kak Dwi nih? Apa sih definisi dari motivasi dan juga apresiasi itu sendiri? Motivasi itu kayak jadi kalau kita ngomong tuh biar bergerak gitu kan, kayak motivator itu motivasi datang dari luar ketika seseorang mengarahkan gitu ya. Kalau yang inspirasi itu datang apa ya tadi apresiasi ya, Apresiasi. datangnya dari luar juga sebagai penghargaan dari seseorang itu untuk kita karena penghargaannya, karena pengorbanannya, karena pencapaiannya itu apresiasi. Iya. Tapi kalau kita selalu mengandalkan apresiasi untuk prestasi, motivasi untuk prestasi itu nggak bakal bisa selesai. Karena sejatinya diri sendiri yang tahu. Kalau menurut aku sih mending kita inspirasi diri sendiri aja. Kalau kita bisa menginspirasi diri kita sendiri, kita butuh apresiasi, kita butuh iya. motivasi, tapi kita sudah punya inspirator yaitu diri sendiri. Itu sih Kak, karena capek nunggu orang apresiasi gitu Iya, kan. kayak kesannya haus validasi. haus validasi banget kalau misalnya apresiasi. Iya benar, itu haus validasi karena kita dari kecil nggak pernah divalidasi sama orang tua kita. Dari kecil kita nggak pernah diapresiasi sama orang tua kita. Kamu itu keren loh, kamu tuh hebat, gitu. Kita selalu pressure terus kan, buat hebat, buat kuat, tapi kita nggak pernah diapresiasi. Salah kan? Tapi ketika pencapaian satu, kita nggak pernah diapresiasi. Jadi kita haus. Jadi ada lubang jiwa yang haus apresiasi dengan orang tua. Yang akhirnya kita cari ke orang lain, kayak gitu kan. Oh gitu, iya sih benar. Apa nih kaitannya prestasi sama motivasi dan juga apresiasi itu apa? Oke. Untuk prestasi itu sebenarnya sebuah pencapaian ya, sebuah, gol nih 1 jadi 2 gitu kan. Tapi sebenarnya yang dinilai di sini prestasi itu yang paling penting adalah kalian sudah berdamai dengan diri sendiri, itu sih Kak. Karena kalau kalian sudah mencapai berdamai dengan diri sendiri itu bakal gampang insya Allah untuk mendapatkan prestasi selanjutnya. Lebih gitu. leluasa Lebih karena leluasa. kita udah tahu nih Udah kita tahu. harus kemana, kita tujuannya apa. Bener. Gitu ya. Dan sebenarnya apresiasi itu juga penting banget sebagai dorongan semangat dan motivasi juga semangat. Tapi kalau misalkan kita banyak nonton motivator, banyak nonton yang orang keren-keren tapi kita nggak Iya. bergerak juga percuma. Iya, percuma, kayak iya. ember yang pecah Bullshit dimasukin banget air, nggak sih? keluar abis semua kan, jadinya nggak Iya, akan bisa terampung. kadang pun motivasi-motivasi yang keluar di video pun kadang itu kayak bullshit banget Bullshit. nggak Kalau sih? kita nggak bakal Kalau misalnya ngelakuin. kita nggak ngejalanin, kalau Iya, kita nggak benar. nerapin itu kan ya. Bener-bener Ah, Kak, benar. gitu.
Terus nih, nih keduanya kan megang peran penting nih dalam perjalanan menuju kesuksesan meraih sebuah prestasi nih. Peran Kak Ayu sendiri sebagai duta prestasi muda dalam memotivasi dan juga mengapresiasi itu gimana sih? Sebenarnya kalau kita bilang apa sih outputnya buat aku jadi duta gitu kan, kalau cuman hanya mendapatkan selempang itu gampang banget gitu kan, selempang duta nih gitu kan, itu gampang banget. Iya. Tapi Beli sendiri juga bisa bisa kayaknya deh. kan, dan itu kalau kita bicara tentang selempang doang gampang insya Allah. Tapi kalau kita bicara tentang apa sih dampak buat yang masyarakat, buat kita sendiri, sebenarnya kalau kita mau bilang apa sih ya bermanfaatnya, kita cek dulu dengan diri kita sendiri. Kamu niat daftar duta tuh buat apa? Apa cuma buat personal branding doang? Atau yang cuman ya udah ini aku loh, mau ngenalin aku loh, keren aku loh, hebat. Iya. Apa memang untuk kebermanfaatan masyarakat Iya. gitu? Dan apa sih manfaatnya gitu kan? Jadi kalau aku pribadi sebelum aku mau daftar nih, aku lurusinnya dulu. Sebenarnya semua sih, ketika aku mau kuliah, mau kerja, aku lurusin niat dulu pertama. Niat, Ini buat apa tujuan. nih? Iya, mau kemana Iya, nih mau kemana arahnya nih? nih? Apa cuma karena semata-mata hanya validasi? Apa hanya karena duniawi saja gitu kan? Apa hanya akhirat aja gitu? Aku bakal fokus di situ karena aku khawatir ketika menjadi duta aku sombong. Itu yang aku garis sih Kak. Aku nggak Iya. boleh sombong, aku nggak boleh riak. Star syndrome Iya, ya, bener. kan ada banyak anak muda yang saat ini itu kayak Hanya cuman itu aja. kita itu sih, dapat Kak. gelar pun, kita dapat selempang pun itu tanggung jawabnya Tanggung gede jawab nggak gede, sih? Iya, bener. selempang itu bukan kayak sekedar cuma dapat selempang, enggak. Kedepannya kita dapat tanggung jawab atas Bener-bener. selempang ini nggak sih, Iya, gitu bener. kan? Dan kalau kita cuma ngandelin duta doang nggak bakal bisa sih Kak. Jadi sebenarnya orang-orang tuh bakal tahu loh, kamu duta tapi kamu bermanfaat. Dilihat dari cara kita bersikap, cara kita ngomong, cara kita Mengaplikasikannya benar, gitu problem kan. solving gitu kan. Public Apakah dengan solving, ya. emosi, apakah dengan marah-marah, itu sih Kak yang kita nilai. Jadi seseorang tuh bakal tahu loh, ini orang tuh duta tapi apa ya? Ini tuh dutanya bakal di-impact-kan ke orang lain juga, bermanfaat juga. Impact ke yang lainnya itu kayak gimana? Jadi Terus benar-benar bermanfaatannya juga ya Kak ya. Jadi kita pertama kan emang sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain gitu kan. Jadi ya kita untuk berdakwah nih di sini nih, untuk ya udah ini kita sebagai umat muslim, kita aku kan muslim kan gitu kan, sebagai umat muslim itu kita niatnya untuk dakwah. Karena amal jariah tuh nggak hanya tentang sedekah, tapi untuk ilmu juga iya, kan gitu. ilmu Gitu yang sih, Kak. bermanfaat ketika memang udah menyebar ke sana-sana, Iya, itu juga bisa dapat jariah dari kitanya Iya, sendiri betul gitu banget kan. Kak. Itu sih Kak dari aku. Gitu. Oke. Bagaimana terus nih, gimana sih kita bisa membangun motivasi dan apresiasi berkelanjutan yang kuat nih dalam diri kita, dalam lingkungan sekitar juga, itu kayak gimana? Kalau motivasi itu diri sendiri ya gitu. Pertama, jadi kalau kata Kasakira yang di UI kedokteran, kenal nggak yang cewek-cewek kemarin tuh? Oh iya. Kenal. Itu harus ada afirmasi positif ketika bangun tidur tuh, aku cantik, aku hebat, kamu pintar. Terus ada gitu loh, bangun tidur tuh kayak nggak yang aduh nanti kuliah ya, nanti ketemu dengan ini. Itu langsung kayak negatif kan, Iya, bangun tidur. moodnya langsung turun gitu. Nah, dia ada membangunkan afirmasi positif, bangun tidur, ngaca nih, jangan ngaca yang perempuan tuh. Kamu cantik loh, kamu bisa hari ini, kamu bakal ngerjain ini, kamu pasti bisa, kamu kuat gitu. Jadi ada afirmasi positif dari diri sendiri Kak, itu sih. Dan yang terakhir, yang kedua itu ada apresiasi. Coba deh kita cek, kita pernah nggak sih mengapresiasi diri sendiri? Apa kita selalu, weh teman kita menang nih, weh kamu keren banget. Tapi kita pernah nggak mengapresiasi diri sendiri? Iya, kita udah sejauh ini. Sejauh mana loh kita kuat banget bertahan sampai kita udah sekarang sampai ini. di sini, kok kayaknya masih Kak, kurang cukup, itu iya, butuh bener. apresiasi dari diri sendiri juga kan Iya, pasti. jangan kayak suka kita mengapresiasi orang lain tapi kita lupa mengapresiasi diri sendiri. Itu sih Kak. Iya, Jadi itu paling coba penting. dicek deh ke diri sendiri. Kita pernah nggak sih mengapresiasi diri sendiri itu? Kayak gitu sih Kak. Dan dari yang prestasinya ya Kak. Jadi motivasi apresiasi itu bisa banget dilakuin sampai ke prestasi kalau memang itu dilakuin secara baik gitu kan. Nggak setengah-setengah doang Kak. Jadi sampai ke full puncak niatnya prestasi. itu ya. Betul banget Kak. Dan aku juga nggak nyangka kok bakal itu kan jadi di Duta Prestasi Muda itu ada 410 peserta yang ikut ajang duta. Iya, itu Nah, lumayan cukup sulit aku kan kayak. sampai ke final kan. Nah itu aku juga bakalnya karena aku ngerasa teman-teman tuh jauh lebih baik, kayak juara matematika dan lain-lain, lomba-lomba. Dan aku ngerasa aku bisa aja gitu kan. Aku Iya, kan ngerasa aku nggak se-perfect mereka. Tapi ternyata setelah kayak aku cek itu pengalaman untuk bertumbuh dan berdampaknya itu yang lebih jauh dinilai. Apa sih kebermanfaatan kamu sebagai anak muda kayak gitu Kak? Itu sih Kak. Gitu. Terus tadi aku penasaran nih, ada aplikasi Ketan Kesehatan Mental, itu apa sih? Itu aplikasi yang kita bangun acara apa ya, kayak
Krenova, Kreatif Inovasi Masyarakat Kota Tegal. Kemarin kita di Kota Tegal ya tapi kita nggak sampai ke juara finalnya, cuma sempat presentasi doang. Kita bikin aplikasi Kak. Apa Aplikasi. Jadi kan aku juga punya komunitas duta kesehatan mental. Jadi kita juga harus punya webnya gitu Kak. Kita bikin itu aplikasi Ketan gitu. Jadi Ketan tuh kepanjangan kesehatan mental kayak gitu. Kita Itu bikin aplikasi. dalamnya apa aja tuh? Itu buat merilis emosi. Jadi ketika kita bingung nih, aku mau curhat ke siapa ya? Aku bingung, itu bisa di situ. Oh mungkin kayak ini aplikasi yang kayak Halodoc mungkin Iya, yang betul. tanya-tanya tentang kesehatan mental yang itu bisa. gitu-gitu. Oh cukup menarik. Jadi itu kita tuh ada beberapa tema ya, ada tema percintaan, masa depan, pertemanan, keluarga. Jadi ketika aku kayaknya lagi stuck di percintaan nih, aku langsung masuk percintaan, diklik gitu terus muncul, itu ada. Dan setelah itu di bawah itu ada nomor-nomor DKM untuk kesehatan mental sama nomor psikolognya gitu. Jadi bisa langsung dijawab. Bisa langsung menghubungi Bisa psikolog lewatnya juga. WhatsApp nanti dihubungi kayak gitu Kak. Gitu. Buat aplikasi itu sendiri nih, pasti kelihatan nih permasalahan paling besar di ruang lingkup muda kita itu kesehatan mental yang apa nih? Kayak mungkin hubungan keluarga kah, atau hubungan pertemanan kah, atau mungkin bisa aja kita konflik sama diri kita sendiri nih, kadang kan gitu. Sebenarnya anak-anak muda tuh gak mau bangkit aja sih. Kayak kamu tahu kamu bermasalah loh. Kamu tahu kamu lagi lagi ada masalah tapi kenapa? Yaudah Kenapa stuck di emosi itu gitu lebih ya? milih rebahan, lebih milih hangout dan lain-lain. Kataku, mereka sudah memvalidasi, aku juga udah bermasalah. Aku sedang ada luka pengasuhan, luka percintaan, luka pertemanan yang belum aku selesaikan. Terus isu trauma. Dan misalkan nih, aku dalam rumah itu belum bisa berkomunikasi dengan baik dan keluarga. Aku keluar tuh bakal ngerasa, ya udah, aku lagi bermasalah. Nah, ketika keluar tuh ketemu yang lain tuh jadinya tuh nggak mood loh Kak. Iya, Gitu loh. Tambah lagi misalkan permasalahan yang di rumah itu ke Belum bawah selesai keluar gitu kan. belum selesai. nah tiba-tiba ketemu sama cowok. Hmm. Kita Tambah- berharap gitu kan. dia bisa nyembuhin problem kita nih. Kita berharap apresiasi dalam kita tuh dibawakan oleh cowok kita, gitu kan. ah. Tiba-tiba Tambah masalah. tambah masalah. So kita mikir, kenapa ibu kayak gini banget sih? Kenapa ibu nggak nyalain diri sendiri lagi? Itu Iya, sih kan. Dan mereka tahu ketika melangkah pasti ada problem ini nih, gitu. Ketika aku melangkah pasti ada problem ini, tapi mereka nggak siap untuk itu. Kenapa orang udah toxic banget tuh sampai kekerasan verbal, non verbal tapi nggak mau putus? Karena mereka belum siap untuk kesepian. Mereka belum siap untuk melupakan, mengikhlaskan gitu kan. Dan emang di tema menggantungkan sih Kak. Kita kan menggantungkan ya, apa-apa sama dia, apa-apa sama dia. Oh, Tiba-tiba lebih ke kayak menggantungkan kebahagiaan kita tuh sama orang lain itu dan kan jelek banget nggak sih? ketika putus kan jadi ngerasa, ya Ya nggak ada nih ada bahagianya, lagi aku dong. nggak ada nih. Putus Padahal dong. bahagianya kita tuh bukan cuma dia, bener. kita bisa cari bahagia kita yang lain. Sebenarnya kalau kita udah pernah berbagi dengan diri sendiri itu nggak bakal cari yang lain sih Kak. Ya kita kan tahu juga akibat pasangan ketika putus ya bakal galau, mengganggu pertemanan, mengganggu pendidikan. Kita tahu itu semua, tapi kita nggak siap untuk putus gitu. Karena kita nggak siap untuk kehilangan. Karena suatu kehilangan itu berat ya Kak. Apalagi orang yang kita cintai, yang kita sayangi gitu kan. Dan mengikhlaskan gitu kan. Itu juga berat sih Kak. Karena kita dalam jiwa tuh kosong apresiasi dari ayah sebagai cewek. Kita cinta pertama adalah ayah. Ayah, Tapi ayah nggak bisa memenuhi itu semua. istilahnya apa ya? Fatherless, apa ya? Aku lupa deh itu Aku apa. lupa, iya Jadi itu. si pertama itu ayah kan. Tiba-tiba ha. ayah nggak bisa ngasih sepenuhnya untuk aku. Iya, itu gitu lagi kan. problem banget ya di Iya, Indonesia. akhirnya Itu banyak sekali yang Kita problem-problem kayak mencari gitu. penghangatan, mencari Iya, apresiasi dari sosok sosok pria yang lain yang kita Iya. harapkan menyembuhkan, tapi malah enggak. Malah Malah enggak. tambah menghancurkan kan. Setelah itu kita mikir, kenapa hidup aku kayak gini banget sih? Aku kayak gini. Itu sih kan jadi poinnya. Yuk anak-anak muda gitu kan. Percaya deh sama aku gitu kan. Gak sama aku sih, sama yang lain gitu kan. Jadi kita tuh nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kita ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tapi coba deh kita gali kelebihannya terus. Jangan stuck di kekurangan. Kalau kamu fokus apa yang kamu nggak punya, kamu nggak bakal berkembang. Benar-benar. Kalau mau ada pencapaiannya kita harus bangkit. Dan Bangkit, jangan iya. pastikan itu hanya sebuah batu loncatan aja. Iya, Tapi ha. hanya proses gitu kan. Dan ketika sudah melakukan proses, pastikan itu jangan menuntut untuk sempurna. Jangan kayak kamu harus perfect, kamu harus baik, kamu harus sempurna. Tapi itu hanya untuk ini belajar, ini proses. Aku pernah gagal satu daftar fully funded kan, volunteer. Terus aku bilang, Kak aku sedih banget, aku gagal gitu. Terus aku bilang, di dalam kehidupan itu ada satu kegagalan, pasti itu ada Kak. Jadi Iya. ketika gagal tuh satu kegagalan sudah selesai. Dan pasti ada kegagalan lain kan, itu sih Kak. Jadi anak-anak muda gitu kan, aku juga anak muda, kita tahu kita penerus bangsa gitu kan.
kita harus bisa bangkit gitu kan, kita harus bisa berkembang, jangan fokus apa yang kita nggak punya, coba deh berkembang dan keluar, cari hal-hal baru, cari orang-orang yang bisa membantu kita untuk berkembang gitu kan, bertumbuh dan berdampak. Dan ketika melakukan kesalahan, coba aja itu buat evaluasi diri aja, dan jangan menuntut untuk sempurna ke diri sendiri sih Kak, itu sih kalian pasti capek banget gitu kan. Dan jangan mengandalkan apresiasi dari orang lain gitu. Ya kita butuh banget, Iya, apalagi dari orang tapi tua. sebenarnya apresiasi paling gede tuh dari Diri sendiri. gitu Iya, kan. itu sih Kak. Heeh. Oh gitu. Oke. Udah. Apa lagi sih? 10 menit aku ya. Dan ya aku bingung. Dari yang obrolan tadi nih, intinya kita tuh kayak apa yang kita ambil jangan setengah-setengah lah ya. Kalau misalnya mau ngejalanin harus fokus nih apa yang jadi tujuan kita, apa yang jadi motivasi kita. Kali ini seru banget nih buat motivasi kita anak remaja yang kayak lagi capean mental nih atau lagi memang butuh apresiasi, lagi butuh motivasi nih. Kak Dwi, makasih sekali nih udah datang, udah mengapresiasi kita, udah ngasih motivasi nih buat anak-anak muda sama zaman sekarang gitu ya. Terima kasih banget buat Kak Ayu yang udah berbagi wawasan dan pengalaman. Semoga kita semua bisa menentukan motivasi dan apresiasi yang kuat untuk mendorong kita meraih puncak kesuksesan lagi. Terus ingat ya, motivasi dan prestasi adalah bahan bakar yang tak ternilai untuk meraih mimpi. Mulailah dari diri sendiri, bangun semangat dan berikan apresiasi kepada orang-orang sekitar kita. Oke, aku mau ngomong dulu boleh nggak? Boleh silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, setiap hidup itu Bentar. Aden masuk nggak? Oke. Oke teman-teman, jadi setiap hidup itu punya pilihan. Setiap pilihan itu punya resiko, dan setiap resiko punya tanggung jawab. Itu sih anak-anak muda harus tahu. Jadi kita memilih satu, ya langsung jalani semua, jangan setengah-setengah. Kadang Gen Z tuh, ya gini lagi nyerah gitu kan. Udah baru setengah, ternyata rintangannya kayak berat gini. banget nih. Hidup Udahlah itu puter bener. balik lagi gitu ya. Pasti ada struggle dalamnya, pasti gitu kan. Dan tapi itu jangan cuma stuck apa yang kita nggak punya, tapi kita fokus untuk bertumbuh dan berdampak untuk generasi selanjutnya gitu. Kita kan mau yang generasi baik-baik ya Kak ya. Iya. Gitu kan. Jadi kita harus baik dulu nih sebagai perempuan juga kan, katanya madrasah utama bagi anak-anaknya kan. Jadi kalau sebagai perempuan aja punya taman yang kuat, gimana kita mau menciptakan generasi yang baik gitu Kak. Iya, dari kita sendiri. Oke, demikian program HMPSOM The Podcast pagi ini. Ulang. Demikian program HMPSOM The Podcast. Obrolan jurnalis muda. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. See you.